Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Diani Suami Leksitek, masih dalam mata kuliah Ilmu Bahan Makanan. Kali ini di pertemuan 7, saya akan mengulas tentang gula dan pemanis buatan. Adapun ruang lingkup yang akan dijelaskan dalam video ini yaitu mengenai definisi, mengenai ciri-ciri makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan, kemudian ada jenis-jenis pemanis buatan yang sering digunakan dan efek yang ditimbulkan akibat pemakaian pemanis buatan. Nah, yang pertama dulu ya, kita ke definisi pemanis buatan. Pemanis buatan merupakan senyawa yang substansial memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai ribuan kali lebih manis dibandingkan dengan sukrosa. Pemanis buatan dapat diperoleh secara sintetis melalui reaksi-reaksi kimia di lab maupun skala industri, sehingga dapat dipastikan bahan tersebut mengandung senyawa-senyawa sintetis. Oke, kemudian kelebihan dari penggunaan pemanis buatan, apa saja kelebihannya? Yang pertama pasti tingkat kemanisannya lebih tinggi dibandingkan dengan pemanis alami, sehingga penggunaannya sebetulnya lebih sedikit dibandingkan pemanis alami. Otomatis harganya yang digunakan lebih murah ya. Kemudian tidak dapat menaikkan kadar darah ya, gula darah, kemudian rendah kalori ya, karena tadi pemakaiannya lebih sedikit dibandingkan dengan pemanis alami. Tapi di sini ada kekurangannya dari penggunaan pemanis buatan, yaitu kurang aman bagi kesehatan karena penggunaan pemanis buatan dalam takaran yang berlebihan itu bisa menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan manusia seperti overdosis, migrain dan sakit kepala, kehilangan daya ingat, insomnia, iritasi, asma, hipertensi, diare, sakit perut, alergi ya, dan kanker otak. Kemudian ciri-ciri makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan ya, biasanya aftertaste-nya itu lebih pahit. Kemudian dia teksturnya lebih encer dibandingkan makanan atau minuman yang menggunakan pemanis alami. Kemudian di sini jenis-jenis pemanis buatan yang sering digunakan di dalam makanan atau minuman ya. Contohnya aspartam, ada asesulfam kalium, ada alitam, ada neotam, ada siklamat, sakarin, sukralos, isomalat, silitol, maltitol, manitol, sorbitol, dan laktitol. Di sini akan saya ulas sedikit ya dari masing-masing jenis pemanis buatan yang sering digunakan. Contohnya aspartam. Aspartam ini senyawanya tidak berbau, bentuknya kristal berwarna putih, larut dalam air dan berasa manis. Biasa digunakan dalam makanan dan minuman. Nah, di sini bahaya penggunaan aspartam ini bagi penderita fenilketonuria karena dapat menurunkan fungsi otak. Kemudian ada asesulfam kalium, sama di sini tidak berbau, bentuknya putih ya seperti kristal, mudah larut dalam air, berasa lebih manis karena dia memiliki tingkat kemanisan 200 kali lebih manis dibandingkan dengan sukrosa, tetapi tidak berkalori. Pemanis ini berbahaya bagi penderita fenilketonuria karena dapat menyebabkan juga resiko penurunan fungsi otak dan tidak dapat dicerna karena sifatnya non-glikemik dan non-kariogenik. Di sini ada alitam. Alitam ini disintesis dari asam aspartat dan alanin. Penggunaannya bersama pemanis lain sifatnya sinergis. Biasanya ini dikombinasikan dengan pemanis buatan lainnya dan dapat dicerna oleh enzim pencernaan serta diserap oleh usus. Kemudian ada neotam. Neotam ini pemanis yang non-nutritif ya, yaitu tidak memiliki nilai kalori, berfungsi sebagai penegas cita rasa, terutama cita rasa buah. Jadi biasanya kalau untuk makanan dan minuman yang bercita rasa buah, dia biasanya ada kombinasi pemanis buatannya itu neotam. Kemudian ada siklamat. Siklamat ini adalah pemanis buatan yang digunakan bentuknya seperti garam kalsium ya, atau garam kalium atau natrium siklamat biasanya dalam label kemasan itu. Itu secara umumnya bentuknya kristal putih, tidak berbau, tidak berwarna, mudah larut dalam air maupun etanol, serta rasanya manis ya. Kombinasi penggunaan siklamat dengan sakarin atau siklamat dengan asesulfam bersifat sinergis dan kompatibel dengan pencita rasa dan bahan pengawet. Jadi biasanya untuk siklamat ini dia dikombinasikan dengan sakarin atau asesulfam kalium. Kemudian ada sukralos. Sukralos ini berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam air,
bisa juga larut dalam metanol atau alkohol, sedikit larut dalam etil asetat, serta berasa manis tanpa purna rasa yang tidak diinginkan. Jadi biasanya dia tidak menyebabkan rasa lain yang memang tidak diinginkan dari satu makanan atau minuman olahan. Kemudian, sukralos ini tidak digunakan sumber energi oleh tubuh karena tidak terurai sebagaimana halnya sukrosa. Sukralosnya tidak bisa dicerna, ya, biasanya kalau sudah dimakan dia bisa dikeluarkan langsung oleh tubuh tanpa perubahan. Sukralosa ini teruji tidak menyebabkan karies gigi, ya, tidak menyebabkan perubahan genetik, tidak menyebabkan cacat bawaan dan kanker. Sukralosa tidak pula berpengaruh terhadap perubahan genetik, metabolisme karbohidrat, reproduksi wanita ataupun pria, serta tidak berefek terhadap sistem kekebalan. Oleh karena itu biasanya sukralosa bermanfaat sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes. Ya, biasanya dipakai pemanis pemanis buatan yang memang dipakai untuk penderita diabetes. Kemudian ada maltitol, ya, ini biasanya diperoleh dari hidrolisis pati, ya, warnanya putih seperti kristal, ya kan, kemudian higroskopisitasnya rendah, suhu lelehnya juga rendah, punya stabilitas yang tinggi, ya. Di sini biasa dipakai untuk kembang gula, untuk roti coklat, dan untuk es krim. Kemanisannya relatif sebesar 0,9 kali dari sukrosa. Kemudian ada sorbitol. Nah, di sini sorbitol ini biasanya digunakan untuk untuk bahan pangan yang memang dia ada reaksi pencoklatan atau reaksi Maillard, ya. Kemudian di sini aman, ya, tidak menyebabkan karies gigi, sangat bermanfaat sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes dan rendah kalori. Kemudian ada sakarin, ya. Sakarin ini biasanya berupa garam kalsium, kalium atau natrium sakarin. Biasanya ini tidak berbau, aromatiknya lemah, mudah larut dalam air, serta rasanya manis. Sakarin ini punya kemanisan, ya, tingkatnya 300 kali sampai 500 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sukrosa dan tanpa nilai kalori. Kemudian ada xilitol, ya, biasanya ini digunakan untuk memang produk yang tidak menyebabkan karies gigi, ya, pada permen-permen yang tidak menimbulkan karies gigi, ya, menurunkan akumulasi plak pada gigi dan merangsang aliran ludah dalam pembersihan dan pencegahan serta kerusakan gigi, ya. Kemudian ada isomalt, ya. Isomalt ini aman dikonsumsi, tidak menyebabkan karies gigi dan tidak menyebabkan peningkatan kadar gula darah bagi penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Kemudian ada manitol, ya. Manitol ini berwarna putih, berbentuk kristal, tidak berbau, larut dalam air, ya, sangat sukar larut dalam alkohol, dan tidak larut hampir dalam semua pelarut organik. Ya, ini biasanya digunakan untuk produk yang memang menggunakan anti kempal, menggunakan pengeras, ya, sebagai penegak cita rasa, pembasah atau pelumas, pembentuk tekstur, ya, stabil dan pengental, ya. Ini tidak menyebabkan karies gigi dan tidak menyebabkan peningkatan kadar glukosa dan insulin dalam darah untuk penderita diabetes, ya. Kemudian ada laktitol. Nah, laktitol ini biasanya tingkat kemanisannya relatif, ya, 0,3 sampai 0,4 kali dari tingkat kemanisan sukrosa. Nah, efek pemanis buatan yaitu dapat merusak proses pencernaan yang ada dalam tubuh kita, dapat merusak metabolisme dan tingkat energi, dan bila dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, diantaranya kanker. Nah, di akhir sesi ini Anda akan diminta untuk mengulas berbagai macam jenis gula dan pemanis buatan yang sering digunakan dalam produk makanan dan minuman di Indonesia, ya, atau di masyarakat. Nah, yang akan diulas itu seperti apa, ya, definisinya, ya, kemudian struktur pembentuknya, lalu biasanya dia digunakan untuk bahan pangan atau makanan atau minuman seperti apa, ya, berikan contohnya. Nah, kemudian efek dari penggunaannya itu seperti apa, ya. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.